جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني يا محمد وقضى لم تسمح لي الأيام ونظر الحجرة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min salasin." Apabila anak Adam itu mati, amal-amalnya itu terputus, berhenti, kecuali 3 perkara. Jadi sholatnya sudah terputus, puasanya sudah terputus, baca Qur'annya sudah terputus, pergi ke masjid, pergi ke musola untuk ibadah apa saja, mencari ilmu, itu sudah terputus semuanya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, itu akan mengalir terus sampai sedekah tersebut tidak dipergunakan atau sampai habis. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia atau ilmu agama atau ilmu syariat. Apabila ilmu tersebut bermanfaat, maka orang yang mengajarkan walaupun sudah mati, amal-amalnya yang disampaikan, yang diajarkan akan terus mengalir kepada orang yang mati tersebut. Yang ketiga, awaladin solehin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tua tersebut. Maka 3 ini termasuk asar atau bekas, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum." Sesungguhnya aku, Allah berfirman, aku ini menghidupkan orang yang sudah mati dan aku mencatat ma qaddamu, apa yang dia sudah lakukan. Kita dihidupkan untuk melakukan amal-amal yang akan dicatat oleh Allah. Bila baik dicatat baik, bila jelek dicatat jelek. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Apabila baik, balasannya baik, apabila jelek, balasannya jelek, kecuali kalau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa asarahum, wa asarahum yang pertama, pendapat ulama, hadis yang pertama tadi, idza mata ibnu Adam. Tapi yang kedua juga hadis, yaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha mislu ajri ma amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuhu isman amila biha. Siapa yang merintis, siapa yang memulai perbuatan baik, dia memulai majelisan, dia memulai ngajak orang-orang gotong royong sesuatu yang baik, yang manfaat. Dia memulai adanya pembangunan musola, pembangunan masjid, madrasah, maka dia akan mendapatkan pahala terus menerus walaupun dia sudah wafat. Atau sebaliknya, dia memulai majelis-majelis besar, majelis jelek, memulai di dalam kampungnya perjudian, memulai di dalam kampungnya mengadakan minum khamr, sabung ayam, ando-andoro, kejelekan-kejelekan dia yang mulai. Meskipun dia mati, kejelekan tersebut akan mengalir. Itu pendapat yang kedua. Asarohum, bekas dia yang memulai
akan mengalir. In khairan fa khairun. Apabila baik, mengalirnya terus baik. Bila jelek, mengalirnya jelek. Menurut pendapat ulama tafsir Mujahid, asarohum itu asaru qadamihi ilal masajid, bekas kakinya ke masjid, bekas kakinya ke masjid, sesuai dengan sababun nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini yaitu ada kabilah kelompok Bani Salamah namanya jauh dari Masjid Nabawi, jauh dari Masjid Nabawi. Mereka, kelompok-kelompok mereka ingin semuanya sak kabilah, sak kampung pindah dekat masjid, supaya kalau nang masjid itu enak. Nabi mendengar. Sebelum pindah mereka jamaah di Masjid Nabawi, kata Nabi, saya mendengar kamu mau pindah. Jangan pindah, jangan pindah. Buyutakum asarukum tuktab, buyutakum asarukum tuktab. Tetap di rumahmu, tetap di daerahmu. Bekas-bekasmu ditulis, bekas-bekasmu ditulis, bekas langkah itu ditulis. Berapa langkah kita ke masjid, tambah jauh, tambah banyak pahalanya. Asarohum, bekas langkah. Itu menurut Imam Mujahid. Orang yang memulai sesuatu yang baik terus diteruskan oleh orang generasi-generasi selanjutnya, itu pahalanya betul-betul sangat banyak, dikirimi pahala oleh orang-orang yang setelahnya atau orang-orang yang mengikutinya. Dan orang yang mengikuti tersebut pahalanya tidak kurang sedikit pun, tidak kurang sedikit pun. Makanya orang-orang terdahulu banyak yang mengajar ilmu supaya pahalanya itu terus mengalir walaupun dia sudah wafat. Maqaddamu wa asaruhum, apa yang kamu dahulukan, apa yang kamu perbuat akan ditulis, dan apa yang kamu tinggalkan akan ditulis. Termasuk asar itu berarti anak. Jadikan anak kita asar yang baik. Maksudnya pendidikan anak diperbaiki betul-betul supaya nanti kalau kita sudah wafat mengalir pahala-pahala, bukan meninggalkan anak dalam keadaan bodoh. Sampai diceritakan di dalam Al-Quran itu banyak orang-orang yang mati meninggalkan adaus sholat wa tabau syahwat, generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Itu bahaya sekali. Dosa-dosa yang diperbuat akan mengalir kepada kita. Nah, itu kita harus waspada, terutama dari keturunan-keturunan kita sendiri atau dari lingkungan santri-santri atau anak-anak tetangga. Kita berusaha memberi asar yang baik kepada mereka, ngandani sedidik-sedidik. Sholat rame, sojok rame. Ono arek misuan, gak ilok le mesole. Nyekel manganan sampai tangan kiwa, le tangan tengen le. Sesuatu tersebut apabila dilanjutkan oleh anak-anak tersebut, kita selalu mendapatkan asar-asar terus, dapat pahala kiriman terus. Anak gak pernah baca bismillah kalau makan, sampean ketahu-tahu langsung diberitahu, ayo bismillah le. Selama anak itu makan baca bismillah, sampean mengalir pahala-pahala terus walaupun sampean sudah wafat.